Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indi dan teman-teman, dan selamat datang di presentasi saya kali ini dengan judul Pembahasan Soal Logaritma dibawakan oleh saya, Tangkas Egan Pramudipta, absen 34 dari kelas 10 MIPA 4. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1, jika 3 log 4 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, maka 8 log 20 sama dengan. Baik, langsung saja ke jawaban dan solusinya. Pertama yang kita lakukan adalah ngelist informasi apa saja yang kita dapat dari soalnya. Pertama, 3 log 4 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B. Untuk 3 log 4 sama dengan A, kita bisa mengubah bentuknya, di mana 4-nya itu kita ubah jadi 2 pangkat 2. Nah, menurut sifat logaritma, ketika numerusnya punya pangkat, kita bisa turunin pangkatnya. Jadi 3 log 2 pangkat 2 itu sama aja 2, 3 log 2 sama dengan A. Nah, 3 log 2 kemudian sama dengan A per 2, karena 2-nya itu pindah ruas. Jadi 3 log 2 sama dengan A per 2. Sedangkan 3 log 5 itu tetap sama dengan B. Langsung saja kita ke soalnya. 8 log 20 kita pecah lagi menurut sifat logaritma yang log B per log A, log 20 per log 8 hasilnya. Nah, sebelumnya kita akan menggunakan basis 3. Lalu log 20 ini kita bisa pecah menjadi 4 kali 5, dan menurut sifat logaritma, ketika ada suatu angka yang dikali, kita bisa tulis menjadi penjumlahan. Sehingga persamaan yang atas bisa ditulis sebagai 3 log 4 ditambah 3 log 5. Sedangkan ruas yang bawahnya, log 8, bisa kita pecah lagi menjadi 4 kali 2. Sehingga persamaan yang bawah menjadi 3 log 4 ditambah 3 log 2. Nah, setelah kita mendapat persamaan ini, selanjutnya kita taruh simbol-simbol yang udah kita ketahui. 3 log 4 berarti dia itu A, ditambah 3 log 5 yaitu B, jadi A plus B. Sedangkan ruas yang bawah 3 log 4 itu A, ditambah A per 2 yaitu 3 log 2. Nah, persamaan yang atas pertama kita biarin dulu aja, tapi yang bawah kita harus jumlah. Sehingga A per 1 ditambah A per 2 itu sama dengan 3A per 2. Nah, tapi sebelum kita sampai ke hasil akhir, kita harus sederhanain dulu persamaan yang ini. Sehingga kita bisa menyederhanakannya dengan cara 2-nya tuh dipindah ke atas. Sehingga A plus B per 3A dikali 2 per 1. Yang hasilnya adalah 2A ditambah 2B per 3A. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Jika A sama dengan 0,11 dan seterusnya, maka nilai A log 729 sama dengan. Baik, jadi sebenarnya kalau yang A ini kan 0,111, artinya sampai tak hingga angkanya itu bakal lurus 1. Nah, sebenarnya itu pola yang cukup umum di matematika, di mana 0,1111 itu sama dengan 1 per 9. Karena 1 per 9 itu ketika 1 ya dibagi sama 9, pasti hasilnya itu akan selalu menghasilkan 0,1 sampai tak hingga gitu. Nah, tapi sebelum kita menggunakan 1 per 9 ini, kita bisa ganti 1 per 9 bentuknya menjadi 9 pangkat min 1 buat memudahkan. Nah, ketika kita sudah tahu informasi ini, A log 729, kita bisa ubah A-nya menjadi 9 pangkat min 1. Sehingga A log 729 sama dengan 9 pangkat min 1 log 9 pangkat 3. Karena 729-nya ini kita ubah ke 9 pangkat 3. Nah, sesuai dengan sifat logaritma, pangkat dari numerus dan basis bisa kita turunkan, sehingga 3 per 1, 3 per min 1 dikali 9 log 9, di mana 9 log 9 itu hasilnya adalah 1, sehingga A log 729 bisa kita simpulkan hasilnya adalah min 3. Lanjut ke soal nomor 3. Akar bersamaan 2 log x kuadrat min 2x sama dengan 2 log 3 adalah x1 dan x2, dengan x1 lebih besar daripada x2. Nilai x1 min x2 sama dengan. Langsung saja ke jawaban dan solusinya. Pertama, karena ini persamaan bentuk 1, jadi kita langsung coret aja 2 lognya. Sehingga kita mendapatkan persamaan x kuadrat min 2x sama dengan 3. Nah, 3-nya itu kita pindahin ruasnya, jadi x kuadrat min 2x min 3. Sehingga kita bisa mendapatkan faktornya, yaitu x min 3 dikali x plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti nanti kan ini ada dua akar. Yang pertama, x sama dengan 3, dan x sama dengan min 1. Tapi kita nggak bisa sembarangan nge-label kalau ini tuh hasil akhirnya. Kita harus melakukan uji coba dulu. Di mana x sama dengan 3, uji cobanya itu di persamaan x kuadrat min 2x. Sehingga uji coba untuk x sama dengan 3 adalah 3 kuadrat min 2 dikali 3, yang hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini kan
dia itu lebih dari 0, dan syarat untuk numerus syarat untuk hasil itu dia itu harus lebih dari 0, sehingga 6 memenuhi syarat ini. Nah, untuk X min 1 berarti ujinya min 1 kuadrat min 2 dikali min 1, yang hasilnya adalah 3. Karena 3 juga lebih dari 0, sehingga 3 memenuhi syaratnya. Nah, kan kita udah tahu dari soal itu X1 lebih besar daripada X2, sehingga kita bisa simpulkan kalau X1 itu 3 dan X2 itu min 1, karena 3 itu lebih besar daripada min 1. Maka X1 min X2 itu sama dengan 3 dikurangi min 1, yang hasilnya adalah 4. Baik teman-teman dan Bu Indi, segitu saja soal yang saya bahas. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf kalau ada salah ucap atau terlalu muter-muter pembahasannya. Dan terima kasih telah mendengarkan serta menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.